Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adi Putranto, guru di SD Negeri 3 Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Jangan dipilih. Ya, yo. Siji loro telu astane sedeku. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ada izinnya? Tidak ada. Ya, mungkin sakit atau ada keperluan. Nanti Bapak tanyakan kepada orang tuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, kita akan berdoa dulu. Silakan disiapkan ketua atau wakilnya. Silakan. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi. Di sini sebelum mulai, supaya kalian fokus, Bapak punya permainan. Apa ini permainannya? Tebak warna. Sebutkan warna yang nampak pada layar. Sekarang level 2. Ingat, level 2 berarti lebih sulit. Selamat anak-anak hebat. Terima kasih. Nah, tadi ternyata ada yang salah ya. Ada yang salah. Coba siapa yang salah? Harapan Bapak kalian bisa fokus. Kenapa Pak harus fokus? Karena ketika kita melakukan sesuatu itu fokus, apapun pekerjaannya, sesulit apapun bisa terselesaikan dengan cepat dan lancar dan betul juga. Karena kita berada di negara apa kita? Indonesia. Berarti kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa ya kira-kira? Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan dengan lantang. Selanjutnya, Bapak mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah disuruh membeli sesuatu? Pernah disuruh membeli gula pasir? Pernah? Berapa yang diminta? Disuruh beli berapa? Setengah kilo, ada yang bilang sekilo, ada yang 2 kilo, nah macam-macam. Nah, oke, di sini Bapak punya gula pasir dalam kemasan. Nah, di sini ada 2 buah kantong gula pasir, sebelah kanan dan kiri. Di sini ada tertulis
1/2 kilogram dan 0,5 kilogram. Pertanyaannya, gula pasir manakah yang lebih berat? Gula pasir yang sebelah kiri 1/2 dengan gula pasir yang sebelah kanan 0,5 kilogram. Beratnya lebih berat mana? Sama beratnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menyatakan pecahan desimal untuk 10, kemudian menyimpulkan pecahan desimal itu apa, dan yang ketiga adalah membandingkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok pada kalian. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok secara acak. Nah, siapa ini? Siapa kelompoknya? Silakan dari pembagi kelompok ini kita buat posisi di dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1, Bunga, Vincent, Sahrul, Faik ada di sini. Silakan di sini. Bapak punya masalah baru di sini. Kemarin ibu bapak membeli tepung sebanyak 0,8 kg. Nah, kemudian ibu menggunakan 1/2 kg untuk membuat kue. Yang ditanya, berapa sisa tepung yang dimiliki ibu? Sekarang sisanya jadi berapa? Kemarin belinya 0,8 digunakan 1/2 kg. Sisanya berapa? Ada yang bisa menjawab? 0,3. Sisanya 0,3. Sekarang Bapak punya pertanyaan baru. Kalau ibu hari ini mau membuat kue dengan ukuran yang sama, berarti ibu butuh berapa kilogram? 4 kilo? 0,4. Tadi sekali masak ibu menggunakan 1/2 kilogram untuk membuat kue. Berarti yang dibutuhkan adalah 1/2 atau 0,5. Sedangkan sisanya tadi cuma 0,3. Berarti kurang berapa? Kita tulis di sini. Dari 0,5 cuma ada 0,3. Berarti kurangnya berapa? 0,2. Jadi untuk membuat kue yang sama, ibu harus membeli lagi sebanyak 0,2 kilogram. Supaya lebih paham, kita akan membahas tentang pecahan desimal. Nah, sini silakan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya, misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma, misalnya 0,3, 0,45, 0,125, dan seterusnya. Hal yang perlu kalian ingat dalam pecahan desimal, apabila ada satu angka di sebelah kanan koma, berarti pecahannya per 10. Nah, kalau ada dua angka di sebelah kanan koma, pecahannya per 100. Kalau ada 3 angka di sebelah kanan koma, berarti pecahannya per 1000, dan seterusnya. Nah, contohnya ini, Ibu punya pecahan desimal 0,2. Coba perhatikan, ada berapa angka di sebelah kanan koma? Ya, ada 1 angka, berarti pecahan biasanya per 10. Nah, sedangkan pembilangnya adalah 2. Nah, Ibu punya contoh lagi, misalnya 0,45. Nah, coba perhatikan, ada berapa angka di sebelah kanan koma ya? Ya, ada 2 angka, berarti pecahan biasanya berpenyebut berapa?
Ya betul, 100. Sedangkan pembilangnya 45. Nah sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya ada dua, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya, dan dengan cara pembagian bersusun. Nah kita pilih yang mudah saja ya, dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah contoh yang pertama, ibu punya pecahan 2/5. Nah kita ubah ke pecahan desimal ya. Kita harus mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Coba simak ya. Nah 2/5 penyebutnya berapa? 5. Nah 5 kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000. 5 apakah bisa dikalikan dengan angka lain menjadi 10? Ya bisa dikalikan berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 10? Dikali berapa? Ya dikali 2. Nah apabila penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga sama, dikalikan 2. Nah ayo kita hitung. Tadi 5 dikali 2 10 kan? Nah selanjutnya pembilangnya 2 dikali 2, yaitu 4. Nah kita sudah mendapatkan pecahan dengan penyebut 10, yaitu 4/10. Sekarang kita tulis pecahan desimalnya. Nah ingat, apabila pecahan biasanya berpenyebut 10, berarti ada berapa angka di sebelah kanan koma? Ada 1 angka, berarti kita tulis 0, 1 angka di belakang koma ya, 4. Jadi pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Nah itulah pembelajaran tentang pecahan desimal. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang karena sudah menyaksikan video materinya, sudah paham kan apa yang akan kita bahas hari ini? Nah sekarang di dalam kelompok, tolong perwakilan kelompok ke depan salah satu. Cublak suweng, suweng ngeteng geteng. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan boleh kembali ke tempat untuk dibagikan ke teman-teman di dalam kelompok. Oke, di situ ada satu lembar papan tempel untuk menampilkan hasil karya kalian nanti. Kita nanti akan melaksanakan namanya galeri work, jadi presentasi modal dan blog. Jadi dari sekarang Bapak bagikan untuk dikerjakan. Tapi sebelum mengerjakan, perhatikan dulu di sini panduan dalam mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama, setelah kalian mendapat, tentukan pembagian tugas dalam kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, penyaji, dan anggota. Oke, silakan tentukan dulu. Bapak beri waktu 1 menit untuk menentukan ketua, sekretaris, penyaji, dan anggota. Tugas ketua adalah memastikan pekerjaan di dalam kelompok terselesaikan tepat waktu. Tugas sekretaris adalah membantu menulis dan mencatat hasil pekerjaan dan juga identitas kelompok. Kemudian tugas penyaji adalah menyampaikan hasil karya kepada kelompok yang berkunjung atau pengunjung. Anggota memiliki tugas untuk membantu pekerjaan di dalam kelompok. Bagi yang memiliki 3 orang di dalam kelompoknya, berarti tidak ada anggotanya, semuanya mendapatkan peran. Yang 4 orang, salah satunya menjadi anggota. Boleh. Sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong.
silakan kerjakan LKPD secara berkelompok bernomor 3. Kerjakan pada lembar atau papan yang telah disediakan. Papan yang berwarna hijau ini digunakan untuk menempelkan hasil karya dari kelompok kalian. Silakan bagian atas diberikan tempelan identitas dan juga judul. Ya. Diisi dulu identitasnya. Sudah, kemudian ditempel. Jika ada kesulitan, silahkan boleh bertanya dengan saya. Ada yang mengalami kesulitan? Ada. Isikan identitas. Supaya lebih cepat, silakan kalian boleh menggunakan cara apapun untuk mengerjakan. Entah itu dikerjakan bareng-bareng ataupun secara terpisah, silakan. Ketua yang berhak menentukan cara kerja di kelompok kalian. Silakan. Yang penting, Bapak akan memberikan waktu selama 20 menit. Jika 20 menit sudah berlangsung, artinya kita memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap presentasi. Dimanfaatkan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD secara tepat dan cepat. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Komen dan like video ini juga. Terima kasih. Kerjasamanya semuanya mendapatkan peran masing-masing.
Sudah selesai? Oke. Sekarang kita akan menempelkan hasil karya kalian di luar. Dari suasananya berubah, kita akan menempelkan di luar dan kita akan mempresentasikan hasil karya kalian di luar. Silakan semuanya keluar membawa kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 sebelah kanan. Silakan menempatkan diri. Papan kalian. Silakan untuk penyajinya berada di belakang, penyaji di belakang, barisnya memanjang, ya terus. Oke, jadi gini, setelah ini nanti penyaji yang ada di belakang, kalian tetap di situ, tidak boleh kemana-mana karena kalian yang akan menyajikan dan bertugas menyampaikan hasil karya dari kelompok kalian kepada pengunjung. Kemudian yang lain kemana? Nah, untuk ketua, sekretaris, dan anggota, kalian mengunjungi kelompok 2 dan kelompok 3 secara bergantian. Nanti kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Bapak beri waktu 4 menit. Setelah 4 menit Bapak memberikan kode. Kodenya seperti ini. Ketika Bapak memberikan kode seperti itu, artinya kalian bergeser lagi. Yang tadi di kelompok 2 geser ke kelompok 3, 3 ke kelompok 1, 1 ke kelompok 2. Paham? Nanti ada lagi kode. Artinya kalian kembali bergeser lagi. Akhirnya nanti kalian kembali ke kelompok masing-masing. Sudah paham? Bisa dikerjakan sekarang? Oke, dalam 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. Silakan menyampaikan hasil karyanya kepada kelompok lain. Ari membeli tepung terigu seberat 1/2 kg, telur 3/5 kg, dan buah jeruk 3/4 kg. Bagaimana bentuknya jika dinyatakan dalam 0,6, Bagaimana bentuknya jika dinyatakan dalam bentuk desimal? 1/4, 0,25, 4/20, 0,4. Bergeser. Ari membeli tepung terigu seberat 1/2 kg, telur 3/5 kg, dan buah jeruk 3/4 kg. Bagaimana bentuknya jika dinyatakan dalam bentuk desimal? 1/2, 0,5, 3/5, 0,6. Kemasan tersebut terserah ini memajukan dalam benturan emas. Masa kedalam sebagai 1,4 kg dan 1/2 kg. Bagaimana bentuknya jika dinyatakan dalam bentuk desimal? 1/4, 0,5, 4/10, 0,4. Kembali ke kelompok masing-masing. Oke, tadi kalian sudah berkunjung ke kelompok lain. Nah, setelah ini kita akan cek apakah pekerjaan kalian dan kelompok lain itu betul atau salah. Sekarang semuanya mengelilingi papan. Yuk, menghadap ke papan, melihat karya kalian masing-masing. Kita akan koreksi bersama-sama. Apakah jawaban kalian betul atau salah? Yang pertama,
Kategori pertama, Ari membeli tepung terigu seberat 1/2 kg, telur 3/5 kg, dan buah jeruk 3/4 kg. Bagaimana bentuknya jika dinyatakan dalam bentuk desimal? 1/2 sama dengan berapa? 0,5, betul? Yang kedua, 3/5 sama dengan 0,6, betul? Yang ketiga, 3/4 sama dengan 0,75, betul? Ada yang salah? Tidak ada, berarti Bapak anggap kalian sudah paham semuanya. Meskipun di sini sudah paham, nanti kalian tetap harus belajar ya di rumah ya. Ingat-ingat materinya, jangan sampai lupa. Sekarang kita bisa masuk kembali ke dalam. Kita lanjutkan pelajaran di dalam. Yuk. Yoge geto jamur kaji becici saoro oro si. Oke, setelah ini tadi kita sudah mengerjakan LKPD, kemudian kita juga sudah melakukan presentasi dengan bentuk atau model galeri blog. Nah, harapannya kalian sudah paham dengan materi yang kita lakukan hari ini. Selanjutnya, setelah begini, kita akan melakukan evaluasi. Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian supaya kita bisa tahu apakah sudah benar-benar paham atau belum. Silakan perwakilan satu orang membagikan ke teman-temannya. Jamuran yoge geto jamur opo yoge geto jamur kaji becici saoro oro sirombade jamur opo. Jamuran yoge geto jamur opo yoge geto jamur kuning. Oke, evaluasi sudah terlaksana. Artinya kalian sudah melaksanakan penilaian secara individu. Jamur opo. Semoga hasilnya bagus, jawabannya betul dan kalian benar-benar paham dari materi ini. Berikutnya, Bapak punya pertanyaan kepada kalian. Jadi kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Di refleksi ini, apakah menurutmu pembelajaran hari ini menarik? Apa yang membuat kalian merasa tertarik? Menulis, membaca, menempel, memikir. Udaranya sejuk karena menempel tadi ya. Terus, oke, banyak ya. Selanjutnya, bagaimana bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Tidak ada, benar. Jujur hari ini. Kalaupun ada nggak masalah, karena ini untuk kebaikan kita semuanya. Artinya, ketika hari ini ada masalah, ada kendala, kita bisa perbaiki di pertemuan berikutnya supaya semakin hari semakin baik. Ada? Tidak? Baik, semoga memang tidak ada. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jika hasil belajar jelek, apa yang kamu lakukan? Memperbaiki dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh.
Selanjutnya, di pertemuan berikutnya, setelah menyelesaikan permasalahan atau materi pecahan desimal hari ini, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang pecahan persen. Jadi berikutnya kita akan membahas pecahan persen. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya apa? Oke, kemudian apa lagi? Oke, jadi menurut kalian pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda baca koma. Biasanya kalau pecahan biasanya dari kelipatan 10 di per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyikan bareng-bareng ya, siap-siap ya. Ada yang tahu tidak makna dari lagu ini tadi? Nah, itu sebenarnya adalah pesan atau nasihat yang diberikan kepada kalian ketika kalian mendapatkan ilmu, ketika kalian belajar, ketika kalian apapun itu. Kalau kalian gembelengan, kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa melupakan. Apa yang ditumpahkan? Ilmunya, kemampuannya, dan sebagainya. Apa yang kalian punyai yang harusnya bisa bermanfaat malah jadi mubazir. Ini apa yang menjadi kelebihan kalian menjadi tidak bermanfaat. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelas disiapkan. Tapi sebelum disiapkan, tolong mejanya dirapikan dulu. Sudah dirapikan di meja? Jika sudah, sekarang silakan ketua kelas wakilnya dipimpin doa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Bapak ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.